Cek. Selamat pagi Pak Nuroman, Bu Maya, Bu Serlina. Suara saya sudah terdengar? Sudah. Selamat pagi Pak. Oke, kita mulai ya. Iya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Panas ya? Panas ya? Ini belum maksimal ya, saya ya. Oke, apalagi di sini ya, yang jauh dari AC. Ya, untuk pertemuan hari ini pertemuan ke-7. Ya, di sini pertemuan terakhir berarti sebelum teman-teman melaksanakan UTS, ya kan? Nah, jadi nanti di akhir sesi di pertemuan hari ini akan saya informasikan kisi-kisi berkaitan pelaksanaan UTS. Ya, namun untuk pembahasan di pertemuan ke-7 di sini ini agak sedikit panjang materinya. Cuma untuk teman-teman semua saya yakin sudah pernah untuk memahami ini di sekolah tingkat lanjut, ya, di SMA ataupun SMK ataupun MA, atau bahkan di SMP ada yang sudah pernah mempelajari ini, yaitu himpunan. Ya, ini sebelumnya saya mohon maaf ya untuk perkuliahan agak tertunda. Tadi ada kendala teknis ini di laptop saya, ini juga belum bisa streaming, jadi ini masih saya record biasa. Jadi untuk cabang Kendal Weleri, YouTube-nya belum jalan. Ya, nanti akan saya coba upload di jam-jam setelah perkuliahan ini. Oke, kita langsung masuk untuk pertemuan hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami definisi himpunan, kemudian cara penyajian himpunan, terus kemudian ada juga jenis-jenis himpunan, serta mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, komplement, beda setangkap, dan mahasiswa dapat menyelesaikan contoh soal terkait. Masih ingat teman-teman apa itu irisan, apa itu gabungan, selisih? Tapi pernah mempelajari kan? Pernah ya. Jadi kalau mengingat itu lebih mudah daripada mempelajari dari awal. Oke, langsung saja di sini untuk definisi dari himpunan sendiri.
Ya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, jadi benda ataupun objek yang bisa didefinisikan, bisa dijelaskan dengan jelas. Sebuah himpunan matematika biasanya dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital. Misalkan himpunan mahasiswa Stekom, itu nanti disimbolkan dengan huruf A. Atau huruf A itu adalah kumpulan mahasiswa Universitas Stekom. Huruf B adalah himpunan mahasiswa Universitas Stekom jurusan Teknik Informatika. Ya, nanti bisa dilambangkan dengan beberapa huruf. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Ya, benda atau objek dalam himpunan. Berarti contohnya mahasiswa Universitas Stekom itu suatu himpunan. Berarti kalau benda atau objek yang di dalamnya atau anggotanya itu berarti nama-nama mahasiswanya. Kemudian objek atau elemen himpunan ditulis dengan menggunakan sepasang kurung kurawan. Contoh himpunan B, dia memiliki anggota atau elemen 135. Ya, anggota dari himpunan B adalah angka 1, angka 3, dan juga angka 5. Sedangkan himpunan R, dia memiliki anggota A, B, kemudian A, B, C, dan AC. Ya, dimana untuk anggota di dalam himpunan R yang kedua ini, dia juga merupakan kelompok dari himpunan lain, yaitu ABC. Kemudian himpunan A memiliki anggota A, B, C, dan juga D. Ini dalam penulisannya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk definisi benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, dengan jelasnya itu ya contohnya himpunan mahasiswi Universitas Stekom. Yang jelas ya, dia ada keterangannya. Himpunan angka ganjil, himpunan angka genap. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Nah, yang kedua, di dalam himpunan di sini ada penyajian, cara untuk menuliskan himpunan. Ada 4 cara untuk menuliskan himpunan. Yang pertama mengenumerasi, kemudian menggunakan simbol-simbol baku, dan yang ketiga menyatakan syarat keanggotaan, dan yang keempat menggunakan diagram Venn. Ya, coba kita lihat satu persatu. Yang pertama mengenumerasi. Nah, kalau kita pahami enumerasi, itu dia langsung dituliskan anggota dari himpunan tersebut. Langsung dituliskan. Nah, contohnya seperti yang di awal tadi, atau contohnya seperti ini. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Langsung dituliskan. Ya. Aturan urutan penulisan ini tidak memiliki arti apa-apa. 1, 2, 3, 4 ini, jadi dia bisa ditulis 4, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 1. Itu bebas, tidak memiliki arti. Jadi yang pertama ditulis pertama itu istimewa, yang kedua agak spesial, itu tidak. Ya, jadi urutannya tidak memiliki arti. Bebas mau ditulis seperti apapun boleh. Ya, tapi umumnya kalau angka ya ditulis dari kecil ke yang terbesar. Ya, misalkan himpunan bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Berarti kan 1, 3, 5, 7, 9. Ya, meskipun juga bisa ditulis 9, 7, 5, 3, 1 itu bisa. Sama saja artinya. Nah, kemudian kalau anggotanya banyak bagaimana? Misalkan himpunan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif kan mulai 1 sampai banyak sekali kan, tak terhingga bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 100, 101, 102 sampai 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Kan nggak mungkin ditulis semua kan. Nah, itu bisa menggunakan elipsis, titik-titik. 1, 2, 3 kemudian koma, titik. Nah, artinya ini masih lanjut ke belakangnya. Nah, atau himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti kan mulai dari minus 1 miliar misalkan, atau 1000 miliar. Ya, kemudian minus 1 juta, minus 100, minus 10, minus 9, minus 8, minus 7 dan seterusnya sampai minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu bisa juga ditulis dengan elipsis. Bagian awal dikasih titik-titik, bagian akhir juga dikasih titik-titik.
Ya, ini cara yang pertama mengenumerasi. Nah, di dalam satu himpunan, satu objek dapat menjadi anggota dan bukan anggota. Nah, untuk menyatakan himpunan tersebut, ya, keanggotaan tersebut, kita bisa menggunakan simbol seperti huruf E ini. Ini kalau untuk menyatakan anggota, tetapi kalau simbol ini dicoret, itu berarti bukan anggota. Misalkan Y anggota B, Y anggota B. Y merupakan anggota dari himpunan B. Nah, kalau contoh di awal tadi berarti 1 ini merupakan anggota dari himpunan A. 2 juga merupakan anggota dari himpunan A. 3 merupakan himpunan dari dari himpunan A. Untuk 5 itu bukan anggota dari himpunan A. Ya, hanya menggunakan simbol seperti ini. Anggota dan juga bukan anggota. Nah, untuk contohnya seperti ini. Misalkan himpunan R memiliki anggota A, B, C, D. Himpunan S memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B memiliki anggota kosong. Bukan 0, tapi kosong. Beda ya 0 dengan kosong. Nah, jadi kita bisa untuk mendeskripsikan bahwa B kecil di sini ya, itu merupakan anggota dari himpunan R. Kita lihat di sini ada B. Ya, kemudian E itu bukan anggota dari himpunan R, karena R itu hanya memiliki anggota atau elemen A, B, C, D saja. Nah, kemudian 3 merupakan anggota dari S. 1, 2, 3, 4. 3 masuk ke dalam himpunan S. Sedangkan 6 itu bukan anggota dari S, karena S tidak memiliki elemen angka 6. Dan 0 itu merupakan anggota dari T. Perhatikan ya, T memiliki anggota kosong. Anggota himpunan yang tidak memiliki elemen. T disebut sebagai himpunan kosong. Sering juga dilambangkan dengan angka 0 yang dicoret. Artinya kosong. Beda ya. 0 dengan kosong itu beda. Himpunan 0 merupakan himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu angka 0 itu. Angka 0 itu elemen atau anggota. Tapi kalau kosong berarti dia tidak memiliki nilai apapun, tidak memiliki anggota sama sekali. Jadi dibedakan antara kosong dan juga 0. Oke, bisa dipahami untuk mengenumerasi? Langsung dituliskan ya. Untuk cabang yang lain, jika ada yang tanyakan, langsung bisa angkat tangan, biar nanti dosen pendamping bisa open mic ya. Nah, kemudian cara penyajian yang kedua dengan menggunakan simbol-simbol baku. Nah, simbol-simbol ini sudah disepakati bersama, jadi misalkan huruf P besar, itu digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan bulat positif. Ya, nanti misalkan teman-teman disuruh menentukan nilai. Himpunan P, di mana himpunan P ini kurang dari 10. Ya, berarti ya, bilangan bulat positif kurang dari 10. Maka anggota atau elemennya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ya. Dan kemudian untuk huruf N besar, ini untuk himpunan bilangan asli. Ya, untuk Z, himpunan bilangan bulat. Untuk V, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real. Dan C, himpunan bilangan kompleks. Nah, ini sudah disepakati huruf-huruf ini sebaiknya jangan digunakan untuk menuliskan himpunan yang lain. PNZ, IRC. Ya, karena dia sudah disimbolkan untuk melambangkan himpunan-himpunan yang sudah disepakati bersama. Nah, terkadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan universal yang disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan U, ya, untuk universal ataupun semesta. Sama saja, U dan S atau universal dan semesta itu sama. Himpunan U atau S harus didefinisikan secara eksplisit. Sebagai contoh, misalkan himpunan U atau universal memiliki anggota elemen 1, 4, 5, 7, 10. Dan himpunan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan anggota A adalah 4, 7, 10. Ya, jadi U itu universal, semua yang ada di bumi ini contohnya. Atau seluruh manusia yang ada di bumi ini, universalnya.
Tapi himpunan A itu bagian dari U, manusia yang ada di dunia ini dengan catatan putus. Misalkan himpunan A ini adalah manusia yang berkuliah di Universitas Telkom. Ya, atau misalkan kalau angka, berarti kalau universal itu seluruh angka yang ada di dunia ini, dari minus sampai plus. Nah, sedangkan himpunan A itu hanya angka ganjil saja yang kurang dari 20 misalkan. Ya, A bagian dari U. Oke, itu penambahan pengertian ya, universal dan semesta. Nanti untuk lebih contoh detailnya bisa dilihat saat penyajian dengan menggunakan diagram Venn. Ya, kita lanjut dulu untuk penyajian yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Ya, dengan notasi pembentuk himpunan atau set builder, himpunan ini dinyatakan dengan menulis syarat. Syarat yang harus dipenuhi untuk anggota himpunan A ini seperti apa? Nah, biasa dinotasikan sebagai kurung kurawal ya, X garis lurus, syarat yang harus dipenuhi oleh X. Misalkan syaratnya lebih dari 1, nanti dipisahkan dengan tanda koma. Ya, di mana di bagian tanda kiri garis lurus ini melambangkan elemen himpunannya. X ini bukan anggotanya, tapi ini untuk menggambarkan nanti elemennya itu kita simbolkan dengan variabel X. Ya, X kemudian garis lurus itu dibaca di mana? Ya, X di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Syaratnya apa? Misalkan X kurang dari 10, X bilangan ganjil. Ya, nanti kalau ada tanda koma ya setelah ini, di sini misalkan untuk syarat yang kedua, syarat yang ketiga, nanti bisa dibacakan. Kita lihat contoh, misalkan himpunan M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi. Dinyatakan sebagai himpunan M sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi. Misalkan diperkhususkan lagi yang sudah semester 7 misalkan. X di mana X adalah mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi dan X adalah mahasiswa semester 7. Oke, kita lihat contoh yang lain. Contoh yang kedua, A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada 5. Dinyatakan, misalkan himpunan A sama dengan X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Ini kalau kita tulis dengan menggunakan kalimat cukup panjang. Ya, kita bisa simbolkan dengan menggunakan simbol-simbol yang ada di dalam matematika. Contoh yang tadi bilangan bulat positif disimbolkan dengan huruf apa? PNZIRC tadi bilangan bulat P ya. Jadi kita bisa tulis disederhanakan A sama dengan himpunan A sama dengan X, di mana X ini merupakan anggota dari P bilangan bulat positif dan X kurang dari 5. Nah, ini untuk menyatakan yang lebih ringkas. Yang mana berarti isi atau elemen dari himpunan A ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan bilangan bulat positif. Jadi negatifnya nggak ikut. Oke, bisa dipahami ya? X di mana X anggota atau syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjut yang keempat. Ini diagram Venn. Diagram Venn ini dikenal pada tahun 81 ya. Yang ditemukan atau dinyatakan oleh John Venn, matematikawan asal Inggris, yang namanya digunakan sebagai nama dari penemuannya. Diagram Venn, John Venn. Nah, diagram Venn ini menyajikan himpunan secara gambar, secara grafis. Ini lebih mudah dipahami juga ya. Di mana di dalam diagram Venn ini himpunan semesta digambarkan di dalam sebuah persegi 4.
Kemudian objek-objek di dalamnya nanti bisa digambarkan sebagai lingkaran. Nah, contoh tadi semesta atau universal. Kalau kita membicarakan manusia, berarti seluruh manusia yang ada di dunia ini. Itu yang disimbolkan dalam segi 4. Kemudian manusia yang ada di negara Indonesia nanti dimasukkan ke dalam lingkaran. Contoh, misalkan universal, himpunan universal atau U, dia memiliki anggota 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ya. Kemudian himpunan A memiliki anggota 1, 2, 4, 6, 8. Dan himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 8, 9. Ya, seluruh anggota himpunan A dan B ini ada di dalam universal. 1, 2, 4, 6, 8, himpunan A ini ada di U. Himpunan 1, 3, 5, 8, 9 juga ada di universal. Ya, beberapa anggota A itu ada juga yang dimiliki di himpunan B, yaitu angka 8. Ya, selain 8, angka 1. Ya, 1 dan 8 ini ada di A, ada juga di B. Nah, kalau kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn, hasilnya seperti ini. Universal. Untuk persisinya, kemudian A itu 1, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4, 6, 8. Kemudian B-nya 1, 3, 5, 8, 9. 1, 3, 5, 8, 9. 1 dan 8 dimiliki A dan B, maka dia ditulis di tengah-tengah antara A dan B. Kemudian di sini kok ada yang di luar lingkaran, 7 dan 10. 7 dan 10 itu dimiliki universal. Namun mereka tidak dimiliki di himpunan A atau himpunan B. Ya, sehingga dia ditulis di luar sini. Yang ini biasanya digunakan untuk pemecahan masalah seperti soal mahasiswa suatu kelas di dalam perguruan tinggi atau di prodi teknik informatika terdiri dari 40 mahasiswa. 20 mahasiswa gemar pemrograman web, kemudian 25 mahasiswa gemar pemrograman desktop, dan 2 mahasiswa gemar kedua pemrograman. 1 mahasiswa tidak menggemari kedua pemrograman. Nah, itu bisa digambarkan dengan ini. Nanti kita contohkan di dalam akhir pertemuan hari ini. Oke ya, sekarang sudah paham soal untuk penyajian himpunan. Ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama, apa tadi yang pertama? Penyajian himpunan, enumerasi. Yang kedua, simbol baku. Yang ketiga, notasi. Dan yang keempat, diagram Venn. Nah, kemudian kita lanjut jenis-jenis dari himpunan. Nah, ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Ya, ditulis A, ini seperti huruf C ya. A himpunan bagian B, atau kebalik nggak apa-apa, tapi ini tetap pembacaannya A himpunan bagian dari B. Jika setiap anggota A merupakan anggota dari B, syaratnya ini. Setiap anggota A, setiap berarti seluruh ya, seluruh anggota A itu merupakan anggota dari B. Apabila terdapat anggota A yang bukan bagian dari anggota B, maka A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Ya, kalau bukan berarti huruf lambangnya ini dicoret. Oke, misalkan himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B memiliki anggota 2, 4. Anggota dari himpunan B yaitu 2, 4 itu dimiliki juga oleh himpunan A. Kan berarti ini B merupakan himpunan bagian dari A, atau himpunan B himpunan bagian A. Seluruh anggota B itu ada di A, itu disebut sebagai himpunan bagian. Nah, ini cukup banyak istilah-istilah nanti yang digunakan ya. Yang pertama himpunan bagian. Kemudian yang kedua ada himpunan kosong. Ini tadi yang dibahas ya. Kosong itu beda dengan nol, tidak sama. Jadi nanti dipahami lagi ya, karena
Kalau 0 itu dia memiliki satu anggota, yaitu angka 0 itu. Tapi kalau kosong berarti dia tidak memiliki anggota sama sekali. Terus ada himpunan semesta atau universal, tadi sudah kita bahas, kita lewati. Kita yang keempat, himpunan sama. Ya, himpunan sama ini setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya. Berarti sama persis. Anggota himpunan A misalkan CDE, anggota himpunan B ECD. Ya, dibolak-balik kan tidak memiliki arti apa-apa. Ya, jadi kedua himpunan dikatakan sama jika anggotanya memiliki kesamaan yang sama persis. Jumlahnya sama, kemudian angka atau hurufnya juga sama. Ya, equal, himpunan sama. Nah, kemudian himpunan lepas. Himpunan lepas merupakan sebuah himpunan yang dimana setiap anggotanya tidak ada yang sama. Kebalikannya dari himpunan sama tadi. Kebalikan dari equal. Kalau equal sama persis, ya. Kalau himpunan lepas, kedua himpunan ini tidak ada anggota yang sama. Himpunan C 1357, himpunan B 246. Jadi C dan D ini himpunan saling lepas. Ya, ini hanya istilah-istilah ya. Oke, kita lanjut. Himpunan ekuivalen, equal set. Kalau tadi hanya equal saja, yang sama itu equal. Kalau himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain, yang dinilai hanya jumlahnya sama banyak. Misalkan himpunan A memiliki anggota WX, YZ, jumlahnya ada 4 anggota. Sedangkan himpunan B memiliki anggota RSTU, yaitu memiliki 4 anggota juga. Maka himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan B, disimbolkan dengan arah panah. Disimbolkan dengan apa ini namanya? Kelihatan nggak? Ini seperti garis tak terhingga itu, sama dengan tapi ada gelombangnya. Ekuivalen. Seperti sama dengan tapi dia bergoyang. Kalau sama dengan kan lurus garisnya, ini agak bergelombang. Ya, himpunan ekuivalen jumlahnya sama banyak. Kalau himpunan sama itu selain jumlahnya sama, dia juga memiliki anggota yang sama persis. Yang selanjutnya ada himpunan komplement. Nah, komplement ini dinyatakan A pangkat C atau A garis atasnya, di bagian atasnya dikasih garis, sudah bisa. Misalkan ya, komplement itu misalkan himpunan S memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan himpunan A memiliki anggota 3, 4, 5. Ini yang perseginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan yang di dalam kurungnya itu 3, 4, 5. Maka A itu bagian dari S, ya kan? 3, 4, 5 ada di S. Himpunan 1, 2, 6, 7 selain 3, 4, 5, 3, 4, 5 juga dimiliki oleh si A. 3, 4, 5, jadi tersisa 1, 2, 6, 7. Ini yang disebut sebagai A komplement. Berarti nanti kalau digambarkan dengan diagram Venn, dia ada di dalam persegi, tapi tidak ada di dalam lingkaran. Kalau S atau semesta kan dia disimbolkan dengan persegi. Nah, kemudian kalau A-nya itu di lingkaran sini, berarti yang komplement 1, 2, 6, 7 dia yang ada di luar sini. Kalau ditonasikan, A komplement sama dengan X, di mana X anggota dari S dan X bukan anggota dari A. Ya, 1, 2, 6, 7. Karena 3, 4, 5 itu dimiliki oleh si A. Ya, ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Saya yakin itu, cuma nanti teman-teman bingungnya, wah ini namanya apa ya? Nah, istilahnya itu yang membingungkan nanti, karena jumlahnya banyak, jenis-jenisnya banyak. Wah ini tadi yang anggota dari A dan B ini disebut apa? Wah yang sama persis tadi
disebut equal atau equal set. Yang sama jumlahnya itu disebut equal atau equal set. Nah, pasti bingungnya hanya di situ. Untuk memahami setiap artinya itu cukup mudah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke diagram Venn. Yang dari Kendal sini belum ada. Yang dari Siliwangi 605 Ungaran Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Terima kasih konfirmasinya. Kita lanjutkan ke operasi himpunan. Ya. Nah, di sini tambahan definisi lagi, irisan yang pertama. Irisan dari dua buah himpunan A dan B merupakan himpunan yang dimana setiap anggotanya terdapat di himpunan A dan juga terdapat di himpunan B. Ya, dia disimbolkan dengan menggunakan seperti simbol apa ini? N, seperti konjungsi ya. Ya. Irisan, dia ada di A dan juga ada di B. Nah, langsung kita pahami saja untuk bentuk gambarnya ya. Irisan itu yang tengah sini. Dia dimiliki A dan juga dimiliki B. Jadi kalau di grafis itu untuk apa ini? Biasanya untuk dua gambar, dua objek dijadikan satu, kemudian diterima atau apa itu? Ada yang grafis di sini? Ya, untuk mengambil simbol tengahnya di sini. Ada ya istilah-istilahnya ya. Oke, yang pertama isi irisan untuk mengambil data yang ada di bagian A dan juga B. Kemudian yang kedua ada gabungan. Nah, gabungan simbolnya seperti U. Gabungan, di mana gabungan ini berarti A dan B-nya itu digabung. A dan B digabung, termasuk di tengahnya juga ya. Yang kedua, himpunan ini elemennya digabung, jadikan satu. Kalau irisan hanya di tengah, kalau gabungan seperti ini. Nah, kalau selisih yang ada di, misalkan ya A selisih B, berarti yang ada di A tapi dikurangi yang ada di B. Yang di B-nya itu tidak diikut sertakan. Nah, contohnya ini misalkan A 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 2, 3, 5, 7, 11. Jadi anggota A yang ada di B itu tidak terhitung lagi. Ya, jadi 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, A selisih B berarti tinggal 1 dan 4. Ya, tinggal 1 dan juga 4. A dikurangi B. Kalau B dikurangi A, kalau B dikurangi A berarti nilainya berapa? 2, 3, 5-nya berarti kan tidak ikut kan? Berarti hanya tinggal 7 dan 11. Ini kalau misalkan B selisih A. Ya, jadi beda ya. A selisih B dan B selisih A itu beda. Ini 7 dan 11. Oke, kita lanjut. Ini gambaran untuk komplement tadi ya. Nah, misalkan di dalam himpunan universal disimbolkan dengan persegi. Kemudian di dalam lingkaran ini untuk himpunan A. Nah, kemudian yang di luar sini, yang abu-abunya artinya diarsir ya. Ini adalah A komplementnya. Ya, dia ada di universal, tapi tidak anggotanya dari A, bukan anggotanya dari A. Ya, misalkan contohnya A komplement tadi ya, X, di mana X anggota dari S atau U, tapi X itu bukan anggota dari A. X di mana X itu anggotanya dari U. Ya kan semua yang ada di persegi ini kan dia merupakan anggota dari U, baik yang ada di luar lingkaran ataupun di dalam lingkaran itu semuanya dimiliki oleh universal. Nah, misalkan yang di sini 1, 2, 3, ini 4, 5. Ya, berarti 4, 5 itu adalah yang A komplement. Oke, selain komplement ada lagi beda setangkap. Beda setangkap itu kebalikan dari irisan. Kalau irisan
antara himpunan A dan B itu yang diambil hanya tengahnya. Tadi kan seperti itu kan. Nah, tapi kalau beda setangkap itu kebalikannya, irisannya tidak diambil, hanya A dan B, tapi dikurangi irisan. Ya, berarti bisa juga dinotasikan A digabung ya, digabung dengan B, selisih apa ya? Irisan. Simbolnya tadi apa? N. Ya kan? A digabung dengan B dikurangi A irisan B. Yang diambil ini dan ini saja. Oke, ini ada contoh soal operasi himpunan. Ya, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 2, 3, 6, 7, 8, dan C 4, 5, 6, 7, 8. Maka tentukanlah yang pertama A irisan B yang ada di A dan juga ada di B. Berapa nilainya? Ada di A dan juga ada di B. Satu ada di A tapi tidak ada di B. Dua ada di A, ada juga di B, berarti dua termasuk. Tiga ada di A dan juga ada di B juga, berarti tiga juga termasuk. Empat ada di A, tidak ada di B. Lima ada di A, tidak ada di B. Tujuh ada di B, tidak ada di A. Berarti hanya dua dan tiga. Kemudian B irisan C. Ada di B, ada di C. Berapa? 6, 7, 8. Ada di A, ada di C. 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 ya. Ada di A dan ada di C. Kemudian ada di A, ada di B dan ada di C. 5 ada di A, ada di C, di B-nya enggak ada. Harus ada di ketiga-tiganya. 4 ada di A, ada di C, di B-nya enggak ada. Berarti kosong. Ya, tidak ada. Ya, oke, seperti ini ya caranya untuk menentukannya. Nah, masih sama soalnya. Tentukan A gabungan B. Soalnya masih sama dengan tadi. A gabungan B. Ada di A dan digabung dengan yang ada di B. Berapa? Kita bermain juga boleh menjawab ya. Ada di A, ada, kemudian digabung dengan yang ada di B. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 8. Angka yang double hanya ditulis satu kali saja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dan 3-nya itu cukup ditulis satu kali. Kalau digambarkan di diagram Venn, berarti 2 dan 3-nya itu ada di antara A dan juga ada di B. Ya, ada di irisan tadi ya. Kemudian B gabungan C. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A selisih C. Yang ada di A dikurangi di C. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Itu beda setangkap. A selisih C. Yang sama itu kan 4 dan 5. Ya kan? Kalau A selisih E berarti A dikurangi yang ada di C. Hanya 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Kalau 7, 8-nya diikut sertakan itu bukan selisih, tapi beda setangkap. Ini yang terakhir apa ini tadi? Simbol dari beda setangkap ya.
dari beda setangkap seperti itu. A beda setangkap C. Tadi disebutkan berapa nilainya? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ya, yang sama tidak ditulis. Oke, contoh lain. Dalam sebuah kelas terdapat 38 orang mahasiswa, 24 gemar pemrograman, 30 orang gemar edit video, dan 16 orang gemar keduanya. Tentukan banyaknya mahasiswa yang gemar pemrograman saja dan yang gemar edit video saja. Pernah mengikuti tes CPNS? Belum pernah? Salah satunya biasanya ada contoh soal seperti ini. Ini juga dulu waktu SMP, SMA pernah diberikan soal ini. Masih ingat cara mengatasinya? Lupa. Oke, kita bahas bersama-sama. Biasa kalau soal matematika kita tulis diketahui dulu. Yang gemar pemrograman tadi 24, yang edit video 30. Ini penulisannya agak kurang rapi ya. Kemudian yang gemar keduanya 16. Dari jumlah mahasiswanya tadi dijelaskan banyak 38. Yang ditanya adalah yang gemar pemrograman saja. Kemudian yang ditanya nomor 2, yang gemar edit video saja. Nah, jadi untuk cara pembahasannya kita tinggal tulis saja. Yang gemar pemrograman dikurangi dengan yang gemar keduanya. Ya. Kan katanya yang gemar pemrograman saja. Kalau 16 itu kan dia suka pemrograman dan juga suka video, edit video. Jadi kan nggak termasuk. Berarti 24 kurangi 16 sama dengan 8. Ya, kemudian yang gemar edit video 30 dikurangi 16 sama dengan 14. Coba kita hitung. Nanti kita jumlahkan, seharusnya jumlah totalnya ada 38 mahasiswa. Kalau tidak 38 berarti salah perhitungan kita. Masa dari 38 mahasiswa diambil dari edit video keduanya dan pemrograman kok jumlahnya jadi 40. Ya. Masa ada anaknya di dalam kelas ini. Nah, kita bisa menghitungnya dengan semesta atau universal atau keseluruhan. 8 ini yang pemrograman saja, ditambah 14 yang edit video saja, kemudian 16 yang gemar keduanya, ditambah 0 sama dengan 38. Benar ya? 8 tambah 14 tambah 16 30 tambah 8 38. 0 ini dari mana? Ada angka 0 di sini. Ada yang tahu? Nol itu dari yang tidak gemar sama sekali, yang tidak gemar keduanya atau komplemennya. Nanti soal tidak dijelaskan, berarti tidak ada. Kan? Atau kita ketika tuliskan dengan menggunakan diagram Venn hasilnya seperti ini. Jumlahnya 38, pemrograman 24, video 30, kemudian keduanya 16. Ini yang tidak memilih keduanya 0. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh dari beberapa operasi himpunan. Misalkan A digabung dengan B dikurangi dengan C. Nanti hasilnya yang ini. A digabung dengan B selisih C. B diselisihkan dulu dengan C, kemudian digabung dengan A. Hasilnya yang ini. A digabung dengan B, setelah itu diirisan dengan C. Ya, A dan B digabung, diirisan dengan C. Dan masih banyak contoh lagi yang lain. Oke, mungkin itu untuk materi di pertemuan hari ini.
sebelum saya membahas visi-visi UTS, ada yang ingin ditanyakan dulu dari Kendal? Belum ada. Dari cabang lain ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ya, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, untuk jadwal UTS, bentar. Ini libur minggu tenangnya berapa hari? Saya buka dulu ya. Sekarang bulan kalau kita lihat sekarang ini bulan September ya. September. Oh, ini kelas reguler, ini kelas itu September. Oke, ini yang sebelah kiri. Oke, sekarang tanggal 20 dan ini pertemuan yang ke-7. Kelihatan nggak? Sudah saya share screen ya. Oke, ini pertemuan ke-7 ya, tanggal 23 sekarang. Kemudian MT itu minggu tenang, ada 2 minggu berarti. Ya, minggu tenangnya ada 2 minggu. Untuk UTS-nya nanti juga 2 minggu, kan? Cukup lama berarti. Mulai dari tanggal 13 sampai 24. Ya, 13 Oktober sampai 24 Oktober. Nah, jadi ada untuk UTS nanti dilaksanakan secara online. Ya, pengerjaan soal pilihan ganda di Siakat. Sudah pernah belum sebelumnya di mata kuliah lain? Belum pernah. Ya, nanti silakan teman-teman buka Siakatnya. Gimana? Ya, itu pelaksanaannya sebenarnya 2 minggu, tapi biasanya untuk saya itu tak kasih waktu sampai batas semester 1 ini. Kalau saya, yaitu di Januari tanggal 17 ya, 17 Januari 2026. Untuk Kendal Weleri nanti UTS-nya deadline-nya sampai itu berapa tadi 17 Januari ya. Tapi untuk cabang yang lain nanti menyesuaikan dosennya ada di sana. Ya, itu secara jadwal. Tapi kadang ada yang dijadwalkan sampai akhir semester. Contoh kalau saya, itu saya jadwalkan sampai 17 Januari 2025 untuk UTS. Bisa dikerjakan mulai tanggal Oktober tadi, tanggal berapa tadi? Tanggal 13, ya, tanggal 13 Oktober sampai 17 Januari 2025. Cuma ada beberapa kesempatan saja, antara 3 dan sampai 5. Ini setiap dosen sekali lagi memiliki aturan sendiri-sendiri. Nanti jangan disamakan. Loh, Pak Dendi kemarin kok sampai tahun depan deadline-nya.
Tapi untuk dosen ini kok hanya 1 minggu, padahal di sini ada yang tertera 2 minggu, ada juga yang pas 2 minggu, bahkan ada yang hanya 1 hari. Jadi setiap dosen memiliki aturan sendiri-sendiri, nanti silakan disesuaikan. Kemudian saya biasanya mengasih kesempatan hanya 5 kali. Ada yang hanya kasih kesempatan 2 kali, 3 kali, ada yang ngasih kesempatan sampai 50 kali. Ya, itu menyesuaikan dosennya. Meskipun ini tim teaching ya. Misalkan di sini saya dan Pak Nur Rahman di Siliwangi mungkin juga berbeda. Ya, atau dengan Bu Maya yang ada di 605, Bu Serlina yang di Ungaran nanti juga berbeda. Bisa berbeda, bisa sama. Ya. Oke, nanti silakan teman-teman bisa masuk ke siakannya. Nanti dicari ya pada menu UTS, UAS dan tugas. Nanti silahkan, ini menunya berbeda. Ini yang dimiliki dosen tampilannya seperti ini. Tapi nanti dimiliki teman-teman akan muncul nama pelaksanaan UTS-nya. Ya nanti diperhatikan ya, ada nama pelaksanaan, kemudian tanggal pelaksanaan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kesempatannya ada berapa kali. Nah, kemudian nanti dilihat. Kalau dari saya ada ya. Ini hanya contoh ya. Hanya contoh. Misalkan UAS jaringan komputer. Review. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Setiap kesempatan ada durasi waktunya. Misalkan 5 kali kesempatan. Nah, setiap kesempatannya misalkan di setting hanya 60 menit, hanya 50 menit, hanya 2 jam, atau sampai beribu-ribu jam. Tergantung dari dosen yang ada di cabang masing-masing. Nanti teman-teman tinggal mengisi saja ya. Di sini misalkan ada soalnya, apa tujuan dari ini misalkan. Nah misalkan jawab, diklik saja. Ketika soal itu sudah dijawab, maka di bagian sini nanti berwarna hijau. Nah misalkan jawaban teman-teman masih ragu, di bagian bawah sini masih ada fasilitas saya masih ragu ini. Ya, nanti bagian di sini warnanya jadi kuning. Nah, kalau kita next soal selanjutnya, ya, dia sudah dijawab tapi warnanya kuning. Oke, untuk membedakan saya kasih nomor 2 saya jawab. Warnanya beda kan? Yang nomor 1 kuning, yang nomor 2 hijau. Nah ini hanya sebagai tanda saja. Yang kuning ini sudah dijawab, tapi teman-teman masih ragu jawabannya. Jadi nanti ketika waktunya masih sisa, bisa dicek lagi. Yang kuning ini tadi sudah benar belum ya? Bisa dihitung lagi, bisa dikoreksi lagi. Tapi kalau sudah yakin, jawabannya sudah yakin, klik hijaunya, kuning lagi di bagian sini, maka dia akan ganti warna hijau. Untuk soalnya bisa di next di sini bagian bawah soal, atau langsung bisa loncat. Misalkan mau mengerjakan soal nomor 24 dulu, jawabannya misalkan. Kemudian saya mengerjakan soal yang terakhir dulu. boleh acak seperti ini boleh. Yang sudah terjawab nanti dia berwarna hijau. Ya. Kalau sudah selesai, di next terus. Kemudian tombol akhirnya di sini ya. Di bagian sini ada tombol akhiri tes sekarang. Ya, ini kalau sudah diisi semua, seluruh soal sudah diisi, sudah hijau semua, klik akhiri tes sekarang. Dan oke. Kalau ini di oke, satu kesempatan sudah Anda gunakan. Nanti muncul nilainya berapa. Nah, kalau belum lulus, ya coba lagi kesempatan yang kedua. Nah, cuma perlu diperhatikan dalam pengerjaan ujian, ya, dalam pengerjaan soal di CPT seperti ini di Syakat, saya sarankan jangan mepet-mepet deadline. Karena biasanya kalau mepet itu seluruh mahasiswa rame-rame mengerjakan, sehingga servernya down biasanya. Efeknya apa? Ketika nanti kita klik,
next ya di soal berikutnya itu dia tidak mau tampil apa-apa. Kadang tidak ada tampil soalnya, kadang dia minta di reload ya, di refresh halamannya. Ketika di refresh, kalau Anda beruntung jawaban Anda masih tersimpan. Kalau Anda beruntung jawabannya sudah dikerjakan, ini masih ada. Tapi kalau tidak beruntung, Anda mengakhiri tes secara tidak langsung. Satu kesempatan tergunakan secara sia-sia. Kalau sudah diisi semua, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau baru mengerjakan satu nomor, kemudian di next nomor keduanya kok error, minta di refresh, ya satu kesempatan tergunakan. Anda hanya mengerjakan satu nomor, kalau benar ya mungkin nilainya hanya 10 atau kurang dari 10 ya kalau jumlah soalnya 30, 0,3 ya, atau ya 0,3, 0,35. Ya. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan? Sementara belum ya. Oke, nanti di mata kuliah lain juga sama, nanti tekniknya seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan koneksi jaringan teman-teman bagus. Ya. Karena kalau jaringannya ngadet, ya sama aja. Namanya di refresh, kalau Anda tidak beruntung ya satu kesempatan langsung tergunakan. Ya kalau kesempatannya dikasih 50 kali kesempatan, aman-aman saja. Tapi kalau hanya dikasih 3 kali kesempatan, ya kan sama aja kan. Ya harapannya nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, karena nilai UTS ini juga sangat mempengaruhi dari nilai akhir. Kemudian nanti nilai ujian puasnya juga akan diambilkan untuk nilai akhirnya. Nah, catatan untuk yang saya ampu di sini, yang saya ajar, itu tidak ada perbaikan nilai di setiap ujiannya. Jadi misalkan saya kasih 5 kali kesempatan kok nilainya juga belum lulus, nanti saya kasih HKM 70 ini. Misalkan 5 kali mengerjakan kok nilainya di bawah 70 semua, mau perbaikan, itu saya tidak melayani. Jadi silahkan maksimalkan kesempatan ini. Begitu juga untuk UAS nanti juga tidak ada perbaikan. Adanya nanti perbaikan nilai akhir. Setelah nanti UAS keluar nilai Anda di KHS ya, di KHS Siakat nanti ada menu KHS. Nah di situ silahkan dicek nilainya. Misalkan nilainya kok tidak maksimal, misalkan C atau BC, nah itu baru bisa diperbaiki. Itu kalau mata kuliah yang saya ampuh. Jadi kalau ada UTS mau perbaikan, saya tidak melayani. Jadi silahkan maksimalkan dengan baik. Nanti akan saya set sampai 17 Januari 2026. Dan tidak ada perpanjangan waktu lagi. Sudah saya setting nanti dari Oktober, November, Desember, Januari 3 bulan. Kok sampai tidak mengerjakan di waktu itu, tidak ada perpanjangan lagi. Apapun alasannya. Entah laptopnya rusak, tidak bisa login Siakat, HP-nya rusak, sibuk kerja, masa sibuk kerja ya 3 bulan berturut-turut nggak ada free-nya. Ya kalaupun sudah bekerja ya itu resiko untuk Anda. Anda mengambil kuliah sambil bekerja, ya itu resikonya. Ya. Ya Anda harus bisa membagi waktu dengan baik. Jangan sampai dikorbankan salah satunya. Jangan sampai itu. Itu kan konsekuensi kan. Kalau Anda sudah bekerja, mau kuliah, berarti kan harus tahu sendiri ya. Kalau saya kuliah, berarti saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Pulang kerja saya harus bagaimana, atau di saat kerja saya harus bagaimana. Ya, oke. Mungkin itu, atau ada yang ditambahkan dari Bu Maya, Bu Syarina, dan Pak Nur Rahman? Cukup, Pak. Matur suwun. Cukup, Pak. Dari Ungaran cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih juga atas konfirmasinya dan terima kasih juga atas kerjasamanya selama 7 pertemuan ini. Ya, jadi nanti 2 minggu ke depan kita libur minggu tenang ya, di tanggal minggu depan tanggal berapa tadi? 30 dan juga 7 Oktober. Nah, kemudian tanggal 14 dan 21 pelaksanaan secara online. Jadi kita tidak ketemu selama 1 bulan. Nah, kita nanti ketemu lagi di tanggal 28 Oktober
untuk pertemuan ke-9. Ya, jangan sampai ada yang tanya, Pak ruangannya mana? Minggu depan jangan sampai ada tanya gitu ya. Karena minggu depan minggu tengah. Anda libur 2 minggu. UTS juga dilaksanakan secara online. Ya, secara online, nanti hanya presensi saja disiapkan, nanti akan saya posting di tanggal 14 Oktober, nanti akan saya infokan di grup WA. Hari ini sudah bisa presensi, dan untuk yang saya posting videonya di pertemuan ke-8 nanti hanya video pemanis. Itu tidak ada kaitannya dengan teori.